Waqala ayatan min sa'ibin laisa lahu min siyamihi ila jubal atas. Waqala ta'ala fil kitabil karim wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti man ahwana wa rabbina wa tabaha wa kana amru kullu. Satu hadi masyarakat Rasul Karim mengenal dari zaman Sayyidin Wasyakidin walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah. Amal-amal manusia itu banyak gangguannya, dan salah satu amal yang paling mudah diterima oleh Allah, gangguan dari pamer, ujub dan riya, hanya puasa. Amalan sholat saja masih wailul lil musallin, celaka orang yang sholat karena yura'un, karena ada faktor yang orang sholat biasa-biasa, tapi kalau di belakang ada calon mertuanya, ada direksinya, ada direkturnya, biasanya sudah berubah. Minimal dari durasinya, biasanya cepat, bisa agak lambat karena di belakang ada calon mertuanya. Biasanya hanya kudu ina ini sampai kisma al-akra al-bisa Ar-Rahman. kadang-kadang hadis pun dibaca. Amin an-nabi yurayota hadis pun dibaca. Karena memang puasa ini, sholat bisa untuk pamer. Haji demikian juga. Haji itu bisa untuk pamer, apalagi sekarang. Hampir seluruh jamaah haji pasti mengabadikan dengan foto untuk di-share. Umroh dan haji 5 tahun yang lalu saja masih agak ketat. Terutama ibu-ibu untuk masuk di Masjid Nabawi itu diseleksi nggak boleh bawa handphone yang ada kamera. Sekarang jangankan kok jamaah, askar-askarnya saja itu polisinya sendiri bawa handphone kamera. Berapa bulan kemarin saya umroh pun itu malah yang foto-foto bukan jamaah, tetapi polisi-polisinya ikut foto jamaah saya. Karena ada jamaah saya yang antik, kebetulan itu dari Jawa, kemana-mana pakai belangkon dan pakai surja. Jadi memang alasannya karena istrinya itu suka hilang, jadi kalau nyari biar gampang. Jadi gampang sekali. Sehingga difoto ini, jadi bisa dipamerkan. Bahkan yang lebih unik, saya bawa 3, jadi satu keluarga bapak, ibu dan anak, 3-tiganya bawa handicap. Bapak kok ini bawa handicap, ibu juga bawa, anak juga bawa, ini gimana? Soalnya kalau saya bawa, saya nggak masuk dalam rekaman. Jadi bapak sama anak mengikut situ-situ, artinya bisa dipamerkan, bisa disuntik, bisa. Kadang-kadang biar tahu kalau haji kemana-mana pakai baju putih, pulang haji langsung kamar tamu dikasih sajadah gambar Mekah, gambar Madinah, tempelkan tembok. Terus sajadah kok di tembok ini kalau sholat mungkin yang sholat Spiderman. Bisa artinya kadang-kadang diundang satu pertemuan nggak datang gara-gara undangannya kurang haji aja protes. Jadi ditulis. Di sini nggak terlalu, kalau di Jawa Barat haji itu selalu saya dari haji siapa, saya dari haji siapa itu disebut. Kadang-kadang undangan kurang haji aja diprotes, ditulis. Sudah saya tulis itu haji saya 3 kali ya. Bisa untuk soal. Sedekah apa lagi? Di belakang apartemen Sudirman Park saya tinggal di Jakarta, salah satu sering untuk bantuan itu di belakang apartemen saya di Sudirman Park, belakangnya suka banjir. Pernah saya melihat ada orang sukov luar biasa. Kenapa saya sebutkan? Bukan karena memang dia antara sumbangan dengan bayaran untuk infotainmentnya lebih banyak pada wartawannya. Karena dia bawa wartawan banyak, dia masuk dalam air, bawa mie instan 1 dus itu, dia masuk dalam air, tapi diulangi karena kamera belum siap. Diulang, ganti baju yang kering lagi, terus masuk karena untuk keperluan infotainment. Bawa 1 dus, setengah-tengah sudah diganti orang lain, sudah kameranya selesai hanya untuk liputan. Jadi sedekah bisa dipamerkan, semuanya bisa dibaca, Quran aja bisa dipamerkan. Kadang-kadang
baca Quran itu bisa dibikin sedemikian rupa karena ada pamrih. Sudah ya, kelihatan dia lulusan IAIN-SAG misal Jalan Alam. Artinya itu bisa untuk show. Tapi khusus puasa tidak bisa. Puasa ini adalah amalan yang paling mudah diterima. Mau dipamerkan apanya nggak bisa, difoto nggak bisa, disuting nggak bisa. Pak Jokowi nanti sholat id dimanapun pasti disuting. Kemarin tarawih di Lombok disuting, walaupun pada awalnya. Akhirnya nggak tahu apa sampai selesai Pak. Tapi untuk laporannya bisa, tapi puasa tidak bisa. Mau dipamerkan, difoto nggak bisa. Ini foto pas puasa, ini foto pas nggak puasa. Disuting pun nggak bisa. Maka as-saumuli wa an-najribi. Dalam hadis kursi Allah mengatakan puasa ini amalan rahasia. Itu dikatakan Imam Ghazali, puasa itu adalah amalan rahasia karena yang kaitannya hanya dirinya dengan Allah. Dipamerkan nggak bisa, difoto nggak bisa, disuting nggak bisa, diliput nggak bisa. Tidak bisa dilihat kaifiatnya. Kurus banget berarti sering puasa, enggak, itu kurang gizi. Kurus banget itu jarang puasa. Itu iya kayaknya ya. Artinya bisa saja orang gemuk tapi rajin puasa, ada nggak? Ada orang yang kurus tapi jarang puasa, ada nggak? Jawab sendiri ya itu orangnya. Artinya tidak bisa, jalannya mirip banget berarti puasanya hebat, enggak? Itu keselio. Kok mulutnya luar biasa, sama ngomong sok pas kamu, gua ada kebebuan. Itu hanya enggak gosok gigi. Tidak bisa. Semata-mata untuk Allah. Tetapi kenapa? Rasulullah mengingatkan ada orang yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Ilal juwal atas. Karena ternyata dari puasanya itu tidak menangkap pesan-pesan moral, tidak punya nilai transformasional. Seluruh ibadah manusia itu punya nilai transformasional. Artinya kalau dia tidak berubah perilaku, maka ibadahnya sia-sia. Sholat itu dikatakan sholat itu berfungsi kalau dia sholat itu bisa tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi kalau habis sholat kok dia tidak berubah perbuatan keji dan munkarnya hilang, maka dia sia-sia sholat. Haji dikatakan bermakna kalau dia mabrur, pulang haji itu menjadi lebih baik. Mabrur itu bertambah kebaikannya. Jangan tomat, berangkatnya tobat, pulangnya kumat. Sebelum haji suka beli nomor, pulang haji malah bandar. Ini tidak punya transformasi. Nah puasa juga begitu. Ngomong ini masih di minggu awal. Mari kita benahi dulu puasa kita supaya kita tidak masuk orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa. Gugur kewajibannya, tetapi kita tidak punya nilai dari puasa kita. Seibarat kita itu boleh masuk mall itu boleh. Tapi kalau nggak bawa uang sama sekali, ngapain kita ke mall? Cuman dodok lari. Maka inilah pentingnya pemaknaan puasa. Saya tadi sudah berkenaan dengan ada 16 poin dari sekian banyak hadis dan ayat mengenai puasa dalam rangka membentuk sifat takwa. Tapi kali ini saya akan sampaikan satu saja. Karena kalau semua saya terangkan nanti di sini tulisannya 20 menit. Jadi tidak mungkin semuanya satu aja itu tidak 10 menit ternyata. Jadi tidak 10 menit lagi. Ini juga strategi marketing biar nanti kalau saya bilang cerita lagi masih ada tahan. Di antara puasa ini, maka hanya puasa yang ucapan setelah selesai itu taqabbalallahu minna wa minkum. Kita habis sholat tidak ada ucapan taqabbalallahu minkum, taqabbalallahu minkum. Kenapa? Karena memang puasa itu mudah diterima. Itu ucapan para sahabat. Kalau di sini salah kaprah, justru setelah puasa itu ucapannya minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Padahal tidak ditemukan satu riwayat pun yang mengatakan bahwa sahabat dan Rasulullah setelah puasa mengucapkan minal aidin wal faizin. Itu ucapan setelah perang. Kalau pulang perang itu kamu pulang selamat dalam kemenangan atau mati syahid fisabilillah. Itu minal aidin wal faizin. Tapi di sini itu untuk habis puasa. Dasar orang Indonesia pinter ngeles. Oh itu karena kita habis memerangi hawa nafsu sebulan itu. Allah memerangi hawa nafsu apa? Buktinya orang itu kalau mau puasa persiapannya bukan persiapan perang hawa nafsu, persiapannya bukan persiapan ibadah, tapi persiapan belanja.
Yang paling banyak orang mau menjelang puasa Tanah Abang, Tanah City, Linggarjo, Klewer, isinya adalah orang persiapan Ramadan. Lu persiapan Ramadan kok berbaju baru itu gimana? Persiapan Ramadan kok konsumsi yang luar biasa. Aneh, puasa itu mengajarkan kesederhanaan, tapi tingkat demand terhadap orang, Masya Allah, terhadap kebutuhan pokok sembako itu meningkat 3 kali lipat. Jadi semangat kesederhanaannya malah gak ketangkap. Boleh belanja banyak, tapi semangatnya untuk sedekah, bukan untuk memperkaya diri. Kita ini kadang-kadang puasa malah peningkatan gizi. Puasa ini malah lebih gemuk karena cuma diubah siang ganti malam. Itu pun dendam. Itu dia. Begitu buka langsung bakso, soto, suwe, rujak, roti semuanya. Yang biasanya nggak pernah dikonsumsi itu dia diadakan begitu lupa. Dan khas pada kita. Minal aidin wal yang celaka lagi, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Salah kaprahnya seolah-olah minal aidin wal faizin itu bahasa Arab artinya mohon maaf. Itu nggak ada kaitannya. Persis kalau bahasa Inggrisnya keset itu welcome. Kalau ada SPBU itu no smoking. Kalau ada anduk itu good morning. Kalau ada gelas itu I love you. Itu nggak ada hubungannya sama sekali. Sebenarnya kamu sudah minal aidin belum? Minal aidin apa maksudnya minal aidin? Kamu minta maaf belum? Minta maaf kok minal aidin kalau itu? Karena sudah menjadi ikon. Saya tidak mempermasalahkan itu debatable ya silahkan aja lakukan. Tetapi karena kenyataannya kalau tidak ada seperti itu, kadang-kadang ada dehumanisasi, kita ini semakin, mohon maaf, hubungan kemanusiaan kita semakin berkurang. Terutama orang tua kepada anak. Sekarang ini orang dengan adanya teknologi gadget ini luar biasa. Maka gangguan terakhir sekarang ini antara handphone, internet itu gangguan luar biasa. Dulu hanya 3 harta, tahta, wanita. Sekarang tambah 1 lagi, harta, tahta, wanita, dan kuota. Ini menjauhkan orang yang jauh jadi dekat, orang yang dekat jadi jauh. Bahkan lebaran saja kadang-kadang karena sibuk, karena mudik begitu sibuk, hanya SMS. Orang tua hanya di SMS 3 kata, maafin ya Pak. Bapaknya jawab, oke. Padahal gugurnya dosa itu ketika orang musafakah ini orang yang jabat tangan antara anak dan orang tua, maka dosa-dosanya berguguran dari celah-celah jarinya. Tapi SMS tidak bisa menggugurkan. Saya tidak tahu saat menemukan itu hadis tentang aman SMS tidak. Oke, supaya pesannya tetap sampai. Salah satu puasa yang bisa bermakna ketika dia membangun sifat sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang punya sifat sabar. Isbiru wa sabiru. Kamu bersabarlah dan tetaplah sabar. Kesabaran ini salah kaprah, maka saya ingin membenarkan mindset salah kaprah di Indonesia ini. Orang itu kalau sabar artinya tidak marah. Loh, kamu kok tidur sama ganti-ganti pria ini, kamu nggak dimarahi sama bapak? Enggak, bapak saya itu sabar. Saya itu anaknya 6 kan semua bapaknya beda semua. Itu anak pertama semua. Loh, nggak dimarahi bapak? Enggak, bapak itu sabar. Itu bukan bapak sabar, itu geblek. Itu bapak pocong yang seperti itu. Justru sabar harus marah. Karena sering sabar ini, mohon maaf, kesabaran ini satu. Orang sabar itu ketika dalam musibah, rata-rata sudah tahu. Kesabaran dalam musibah ini biasanya karena sering orang sabar itu ada batasnya, berarti dia tidak paham. Orang kalau dikatakan sabar ada batasnya, saat itu dia sudah keluar dari kesabaran. Sabar itu orang mati aja masih sabar, nunggu antrian. Terus sabar, di masa kita sabar terus. Kesabaran di antaranya adalah sabar di dalam musibah. Ini dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam ini kesabarannya luar biasa karena pertama ujian kesabarannya dengan minal ju, minal at, segala minal amwal, wasamarot, segala macam gagal panen. Sudah gagal panen, paceklik, air berkepanjangan, kemarau berkepanjangan, tidak ada air. Sampai-sampai terus pokoknya saham turun, usaha gagal, THR gak keluar, segala macam. PHK mengancam dia luar biasa, pokoknya dalam suasana yang ekonomi finansialnya semakin
anjlok luar biasa. Sudah begitu sakit, dan sakitnya sampai istrinya saja meninggalkannya. Dan ternyata tipe-tipe Bu Ayu ini banyak sekali saya jumpai di sekarang. Tipe-tipe Bu Ayu ini ada uang abang disayang, nggak ada uang abang. Nah, uangnya ada di atas rumah. Jujur saya tanya ibu-ibu, kalau mau nyuci baju suami, baju belum dimasukkan mesin cuci kok di sakunya ada uang, ibu ambil apa diserahkan suami? Maling. Diambil serahkan suami, main ambil. Karena memang sekarang hubungan di antara sebab perceraian karena orang, mohon maaf, perceraian itu tinggi. Kalau ada kesempatan lain, ketika pada yang berhalangan, pas saya di Jogja, insya Allah saya gantikan. Ini saja mau direbut sama Profesor Ali Gufron. Gitu. Nah, Ali Gufron nggak bisa, harusnya tadi malam. Mas Ali Gufron, saya bilang saya nggak bisa nanti malam, tapi kalau mau gantikan sekarang nggak mau kalau gantikan. Kalau gantian ya mau. Bapak Ibu yang saya muliakan, intinya adalah 4 gangguan rumah tangga itu salah satunya adalah banyaknya perceraian. Itu karena tidak ada sabar. 2, banyaknya perselingkuhan. 3, banyaknya orang yang nikah lagi. 4, gangguan disharmoni. Begitu menurut detik.com, itu 4 hal yang paling banyak. Dan nanti perceraian itu bisa dihindari ketika kesabaran kita di dalam ibadah. Maka surat Al-Kahfi ayat 29 tadi, ayat 28 tadi saya sampaikan tentang bagaimana kesabaran kita. Dia tetap taat. Mohon maaf, ikatan suami istri, ikatan karena ibadah, maka kesabaran itu ada. Karena kalau hanya karena kecantikan, wanita itu gak lama dinikahi. Laki-laki hanya karena ganteng juga lama. Maka saya tidak sarankan kalau Anda cari suami jangan terlalu ganteng, itu gak konsisten. Paling, mohon maaf, ganteng paling 20 tahun tapi itu jelek. Mending pasangan itu jelek, itu konsisten. Yang jelek itu konsisten, sampai itu aku jelek, sampai mati eleng terus. Wanita dinikahi, mohon maaf, kalau orang menikahi wanita hanya karena kecantikan, laki-laki dinikahi karena kekayaan, gak lama cantiknya wanita itu paling di bawah 20 tahun. Karena ibarat gula wanita di bawah 20 tahun, ibarat gula sepak bola yang rebutan 22 orang yang SMS, BBM, apel segala macam di bawah 20 tahun. Tapi kalau 20 sampai 25 tahun sudah berubah, turun menjadi bola voli, bola basket, bola futsal, paling 10 sampai 12 orang. Tapi kalau 25 sampai 35 rata-rata turun lagi menjadi bola pingpong, bola tenis. Wanita ini ibarat bola tenis paling rebutan, kadang-kadang pingpong hanya 4 orang maksimal, rata-rata 2 orang. Kudu jadam. Tapi kalau 35 tahunan ke atas itu mohon maaf yang di belakang itu berat bola itu bola golem. Kakinya suami itu buang saja. Ganti yang lain. Masih seksi pakai UKC, tank top masih oke. Udah 35 tahun daster tuh seminggu digantung dipakai gantung. Sedangkan daster siji peniti-peniti. Maka jangan diingat itu kesabaran Nabi Ayub luar biasa. Kesabaran dalam sifat. Kesabaran inilah yang pertama. Kesabaran yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sabar di dalam taat. 1, sabar dalam sifat. Begitu kata Al-Ghazali. Sabar dalam sifat ini penting. Hari ini orang mudah memahami tentang sabar dan sifat, tapi sabar dalam taat ini penting. Nabiullah Ibrahim, nama Ibrahim itu nama yang terkenal nomor 2 paling banyak disebut manusia setelah Nabi Muhammad. Nama Muhammad itu tidak pernah putus di seluruh dunia akan mengucapkan di adzan, di sholawat, di orang macam-macam di pengajian, di orang yang mana sholat pasti menyebut nama Muhammad. Dan yang kedua paling banyak disebut itu adalah Nabi Ibrahim. Orang yang paling banyak disebut di dunia ini Ibrahim. Dan Ibrahim ini bapaknya para nabi, seluruh agama memuliakannya.
Kalau Islam memuliakan seluruh nabi, tapi kalau Kristen hanya Nabi Isa, Yahudi Nabi Musa. Tapi begitu Ibrahim seluruhnya memuliakan. Nabi Ibrahim ini tokoh kesabaran luar biasa. Pertama, Nabi Ibrahim ini lama gak punya anak. Ini saya kasih shortcutnya karena efektivitas waktu. Lama gak punya anak, tetapi tetap sabar ya Allah, tidak putus asa. Walatai asumin rofilah. Ini menunjukkan bukti bahwa anak itu menjadi anugerah luar biasa. Ada orang katakan, oh repot betul kalau anaknya banyak. Serepot-repotnya anak banyak, lebih repot kalau dia tidak punya anak. Karena ini ada penenteram jiwa. Maka tetap berdoa, Rabbi habli minas sholihin as-sofat ya 100. Doa ini diabadikan dalam Al-Quran. Untuk semua akhir zaman sekarang, para ulama mengatakan orang kalau lama tidak punya anak suruh doa, Rabbi habli minas sholihin. Umur 94 tahun, Siti Hajar dikabulkan. Hamil. Umur 94 tahun, hamil. Hal yang luar biasa, ini kekuatan doa. Doa itu memungkinkan yang tidak mungkin dan tidak memungkinkan apa yang mungkin. Inilah doa. Kebetulan yang namanya puasa, ayat puasa ini disambung dengan doa. Uji budak wa tidai idada'ani wa idha salaka ibadi ani wa ini qorib. Ayat mengenai puasa itu disambung dengan doa. Maka jangan pernah berhenti doa. Meskipun ada orang protes ke saya. Saya dengan Mama Dede di stop tahun kemarin oleh seseorang. Pulang keluar dari Indonesia itu langsung, Ustaz, Mama, sebentar, jangan bohong. Katanya doa-doa di bulan Ramadan sudah dikabulkan. Saya sudah 3 tahun doa yang sama, nggak kabul-kabul. Mana bukti omongan? Setelah saya suruh ngomong, saya bilang, apa doanya? Ternyata doanya terlalu detil. Doa itu tidak beradab kalau itu terlalu detil. Ya Allah, minta jodoh ya Allah. Yang ukuran sepatunya 41, badannya 178, berat badannya 62,5 saja. Terlalu detail tidak boleh. Kau juga tidak boleh terlalu simpel. Ya Allah, kau tahu yang kau mau ya. Atau doa menuntut, doa kau menuntut, ya Allah, kau Tuhanku, aku hambamu, aku gak ingin jadi manusia, tapi kau ciptakan aku jadi manusia. Tapi kau gak dapat jodoh. Mana tanggung jawab itu orang kurang ajar. Doa ada adabnya. Tadzarukan wa khifatan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh